Selamat malam, saya mahasiswi dari Institut Pelita Indonesia dari kelas BM6. Saya Reni Patricia Silitonga dengan NIM 1921-220 semester 5. Di sini saya akan menerangkan dua materi, yaitu strategi pemasaran dan analisis pesaing. Strategi pemasaran dilihat dari sedemikian pentingnya peranan pemasaran, maka pada masa sekarang telah dimulai muncul kesadaran baru di kalangan para manajer serta para ilmuwan bahwa adalah suatu kealpaan besar jika di dalam membicarakan masalah pemasaran kita tidak mengikut sertakan juga masalah perencanaan strategi, di mana strategi atau planning ini merupakan suatu konsep atau kebijakan perusahaan yang sangat luas. Hal yang demikian terutama disadari oleh para manajer pemasaran yang dalam pekerjaannya sering sekali dihadapkan kepada pengambilan keputusan, baik itu mengenai kebijaksanaan maupun strategi pemasaran. Di mana strategi itu adalah langkah-langkah yang harus kita jalankan pada suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadangkala langkah-langkah yang harus kita hadapi ini pasti penuh dengan terjal dan berliku-liku. Namun ada juga yang mudah gitu. Di samping itu banyak rintangan atau cobaan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu setiap langkah-langkah harus dijalankan secara berhati-hati dan penuh terarah. Kita masuk strategi pemasaran menurut para ahli. Ada tiga. Yang pertama, Philip Kotler, yaitu pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Menurut Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang terakhir itu Westanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk strategi pemasaran. Ada 4. Yang pertama strategi produk, yaitu di mana kita supaya produk kita ini dapat kita jualkan dan lebih unggul daripada pesaing. Di sini kita ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan logo dan moto, di mana logo itu sangat penting. Kalau misalnya tidak ada logo, bisa jadi produk-produk yang kita pasarkan itu dapat ditiru oleh orang lain. Yang kedua itu menciptakan merek. Sama, merek dan logonya itu sama. Mereknya itu bagaimana merek yang kita keluarkan itu lebih unggul daripada pesaing-pesaing yang produknya itu sama dengan kita gitu. Yang ketiga itu menciptakan kemasan. Nah, kalau misalnya packaging kita aja bagus, unik, mungkin aja pembeli itu lebih terpikat sama kita karena packagingnya itu sudah unik gitu, apalagi dengan isinya, maka pembeli akan terpikat dengan packaging yang kita buat gitu. Keputusan label. Nah, selain moto, logo dan merek dan kemasan, kita juga harus punya label, di mana label kita itu seperti mungkin barcode atau gimana agar produk yang kita buat itu punya ciri khas sendiri gitu. Yang kedua ada strategi harga. Nah, strategi harga ini di mana kita harus bisa mempunyai harga yang mungkin lebih terjangkau daripada pesaing lain, tapi produk kita tuh tetap lebih unggul daripada produk-produk yang dijualkan oleh pesaing kita gitu. Yang paling penting itu ada 5, yaitu untuk bertahan hidup, yaitu mempertahankan produk kita. Yang kedua itu memperbesar market share kita, yaitu kita dengan strategi harga ini, maka penjualan kita mungkin semakin luas, semakin besar gitu. Yang ketiga itu pesaing, yang keempat itu untuk memaksimalkan laba, di mana mungkin harga yang kita pasarkan itu mungkin lebih terjangkau, tapi juga tidak merugikan kita, tetap memberikan keuntungan kepada kita sendiri. Yang terakhir itu adalah mutu produk, yaitu yang saya jelaskan tadi, dia mungkin lebih terjangkau tapi tidak murahan gitu, tapi produk kita tuh tetap unggul. Yang ketiga itu strategi promosi. Nah, dari strategi promosi ini kita ada punya yang 4 yang perlu kita perlukan, yaitu periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan sales, pemasaran langsung. Nah, periklanan ini maksudnya adalah bagaimana cara kita
membuat produk kita ini membuat produk kita ini jauh lebih unggul daripada pesaing, yaitu dengan mungkin membuat iklan mungkin atau membuat media online juga, di media online juga. Nah, yang terakhir itu adalah tempat dan distribusi. Dari tempat dan distribusi ini yang paling kita pentingkan ada 3, yaitu pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Yang kedua itu ada karakteristik produk. Yang ketiga ada faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Nah, masuk di materi yang kedua yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing yaitu persaingan, berasal dari kata saing yang berarti berlomba atau mengatasi, mendahului, dengan kata lain yaitu usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, pertahanan, dan sebagainya. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Analisis persaingan yang merupakan suatu perubahan menganalisa atau mengidentifikasi apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Ini ada 4 yang harus kita ketahui dari pesaing. Yang pertama adalah kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk. Nah, dari kelengkapan mutu, desain, dan produk ini, bagaimana cara kita untuk produk kita itu berbeda dari produk-produk pesaing lainnya. Namun, produk-produk kita itu bisa lebih unggul daripada produk-produk yang lainnya. Yang kedua itu harga yang ditawarkan. Nah, dari harga yang kita tawarkan ini, mungkin harga yang kita tawarkan ini bisa jadi lebih tinggi daripada harga dari pesaing, tapi produk kita itu lebih unggul daripada mereka. Atau juga sebaliknya, harga dari produk yang kita tawarkan ini lebih rendah daripada harga produk yang ditawarkan pesaing kita, tapi tetap produk kita yang lebih unggul daripada produk mereka. Yang ketiga tuh saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Nah, semakin banyak cabang yang kita buka untuk menawarkan produk kita ini, maka produk kita juga akan semakin terkenal. Dan keempat adalah promosi yang dijalankan. Nah, promosi yang kita jalankan itu bisa jadi dari mulut ke mulut, atau mungkin media sosial, atau kita mungkin membuat iklan, membuat brosur. Nah, dari situ produk kita mungkin bisa lebih terkenal lagi. Nah, identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing itu ada 4 juga. Yang pertama, jenis produk yang kita tawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dia kuasai, market share atau pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Nah, jenis produk yang kita tawarkan itu yaitu kita harus juga tahu konsumen membutuhkan apa. Maka dari situ kita bisa melihat apa-apa saja yang konsumen butuhkan, maka di situ kita bisa kekurangannya ini, kelebihannya ini gitu. Nah, melihat besarnya pasar yang dikuasai, market atau pesaing gitu. Kita juga harus lihat pesaing itu udah sampai mana sih gitu. Kalau misalnya pesaing itu udah lebih unggul itu gimana? Kita harus juga punya cara supaya kita tuh tidak supaya produk kita tuh tetap lebih unggul, intinya gitu. Nah, yang ketiga tuh identifikasi peluang dan ancaman. Di mana peluang itu harus lebih besar daripada ancaman. Jangan sampai ancaman itu lebih besar. Karena kalau misalnya peluang kita besar, maka pesaing itu pasti lebih gimana gitu sama punya kita gitu. Yang keempat adalah identifikasi keunggulan dan kelemahan. Kalau misalnya produk kita unggul, maka produk kita akan lebih terkenal lagi daripada produk-produk dari para pesaing kita. Nah, kalau bisa kelemahan kita tuh jangan sampai terdeteksi oleh pesaing-pesaing lainnya. Ini ada identifikasi strategi pesaing. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Nah, dari strategi pemimpin pasar ini, di sini ada 40% dari pangsa pasar yang harus dikuasai oleh pemimpin pasar. Karena pemimpin pasar juga harus bisa membawa para manajer, para anggota-anggotanya itu bisa membawa pangsa pasarnya itu lebih luas lagi, lebih dikuasai lagi daripada pesaing-pesaing lainnya gitu. Gimana caranya pemimpin pasar ini dapat menguasai atau mengembangkan jumlah permintaan daripada konsumennya.
Yang kedua itu ada strategi penantang pasar, di mana strategi penantang pasar ini ada 30% dari pangsa pasarnya, di mana perusahaan ini harus bisa lebih menantang pesaing lainnya gitu, di mana kita harus menguatkan strategi kita, di mana kalau misalnya pesaing kita itu lebih menantang daripada kita, jadi kita harus sudah menyiapkan strategi-strateginya, yaitu mulai dari dana, dari bahan bakar, dari bahan-bahan gitu contohnya. Yang ketiga itu ada strategi pengikut pasar. Ya, dari pengikut pasar nih kita ada yang namanya pengadaptasi atau adaptor, yaitu perusahaan yang mengambil dan mengadaptasikan atau memodifikasi produk market kita gitu. Jadi kita dari situ kita harus bisa lihat mereka jangan sampai mengikuti produk-produk kita. Yang kedua itu peniru atau imitator, perusahaan yang meniru beberapa hal dari market leader namun masih mempertahankan diferensiasi dalam hal kemasan iklan. Nah, itu mereka sebenarnya meniru produk kita, tapi karena iklan, harga dan promosi mereka lebih kuat, maka produk mereka yang lebih unggul daripada kita. Di situ kita harus bisa mendeteksikannya, mengidentifikasikannya, gimana caranya supaya produk kita tidak ditiru oleh para pesaing lain. Yang ketiga adalah pengklon atau kloner, yaitu perusahaan yang berusaha untuk menyamai atau melebihi produk, nama, dan pengemasan produk market leader. Nah, dari sini juga sama. Ini tentang plagiat sih sebenarnya. Jadi kita harus lebih berhati-hati, dan itu dia yang tadi, produk kita tuh punya label, punya moto, punya logo yang lebih kuat lagi, jadi nggak bisa ditiru sama para pesaing lainnya. Yang terakhir ada pemalsuan. Nah, yaitu perusahaan yang meniru secara keseluruhan produk dari pemimpin pasar. Nah, ini dari bentuk, dari logo, dari kemasan mungkin, dari label, mereka mengcopy paste punya kita gitu. Jadi dari sini sebenarnya juga konsumen harus betul-betul jeli untuk melihat yang mana sih yang produk yang asli, yang real gitu, yang mana yang KW, yang barang tiruan gitu. Nah, analisis SWOT ini ada kekuatan dan kelemahannya, yaitu mencari dan mengumpulkan data. Di mana data-data kita kan juga harus dikumpulkan gitu kan. Mencari tahu kekuatan dan kelemahan pesaing baik dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, ataupun dalam hal letak posisi pasar, mengetahui market share yang dikuasai oleh pesaing. Nah, ini yang saya bilang tadi, di mana ada keunggulan, di situ ada kelemahan. Nah, tapi kalau bisa kelemahannya jangan sampai terdeteksi oleh pesaing. Nah, keunggulan kita itulah yang harus kita lebih kuatkan lagi agar pesaing itu tidak melihat di mana titik kelemahan kita. Yang kedua ada peluang dan ancaman, di mana menganalisa semua faktor di luar organisasi yang mungkin mempengaruhi kegiatan. Analisa eksternal membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang terkait dengan event. Penting sekali memusatkan perhatian pada masing-masing ancaman atas sebuah event saat menjalankan perencanaan untuk memastikan keberhasilan event tersebut. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasi juga ya, di mana peluang dan ancaman itu. Kapan ada peluang kita untuk maju, kita maju. Kapan ada peluang ya mungkin kayaknya ini ancaman deh, nggak usah deh kita dekat-dekat di situ. Nah, kita nggak usah masuk ke dalam ancaman tersebut. Ada strategi-strategi kontingensi, yaitu ancaman yang diputuskan untuk direspon dengan suatu strategi kontingensi adalah semua ancaman yang dapat dikurangi pengaruhnya dengan perencanaan. Sebagai contoh, jika cuaca buruk adalah ancaman bagi event di luar ruangan, maka bisa menetapkan cara untuk menanganinya, menunda event pindah atau indoor gitu. Ya. Ini maksudnya ya gimana kita melihat gitu, kapan situasinya gitu, kapan seharusnya kita mempromosikan di luar, kita harus keluar, kapan kita harus mempromosikan di indoor, kita harus di indoor gitu. Jadi kita harus bisa melihat kapan ancaman itu mempengaruhi perencanaan kita. Yang terakhir itu ada analisa in-depth dan strategi pengembangan. Semua ancaman yang memiliki kemungkinan besar untuk mempengaruhi event. Faktor-faktor teknologi, pesaing, dan legislatif adalah contoh-contoh ancaman yang mungkin memerlukan analisa dan strategi pengembangan yang lebih detail.
Di sini ada bentuk-bentuk reaksi umum dari pesaing. Yang pertama, pesaing yang santai, yaitu pesaing yang tidak bereaksi dengan cepat terhadap tindakan atau serangan pesaing. Nah, ini terlihatnya santai, tapi mungkin bisa menjatuhkan produk kita gitu. Yang kedua ada pesaing selektif, yaitu pesaing yang bereaksi terhadap serangan tertentu. Nah, yang ketiga tuh pesaing harimau, yaitu pesaing yang bereaksi dengan gesit dan kuat terhadap pesaing serangan dari pesaing-pesaingnya. Yang terakhir itu pesaing stokastik, yaitu tak terduga, yaitu pesaing yang tidak menunjukkan pola reaksi yang dapat diramalkan. Nah, ini strategi menghadapi pesaing. Yang pertama ada orientasi harga, orientasi pada harga pokok. Yaitu menetapkan harga dengan orientasi pada harga pokok. Seorang pengusaha selalu menanyakan terlebih dahulu berapa harga pokok yang biaya pembuatan atau harga beli, baru nanti menetapkan harga jualnya. Yang kedua itu ada orientasi pada permintaan pasar, yaitu orientasi pada permintaan pasar terlebih dahulu, melihat harga-harga pasar, kekuatan permintaan pasar. Berapa kira-kira permintaan pasar yang ingin dijualkan, yaitu yang ketiga ada permintaan pada persaingan, yaitu orientasi pada persaingan yang dilihat dari penjual, bukan harga pokok atau permintaan pasar terlebih dahulu, tetapi berapa harga yang ditetapkan oleh para pesaingnya. Yang terakhir itu ada kombinasi, yaitu dari yang ketiga ini, orientasi harga pokok, orientasi permintaan pasar, orientasi persaingan. Nah, dari situ dikombinasikan dari yang ketiga itu dikomunikasikan, terus mana yang lebih baik gitu nantinya. Nah, kesimpulannya yaitu salah satu dari langkah pertama dalam menyusun strategi pemasaran, analisis pesaing, dan analisis pesaing adalah mengidentifikasikan pasar sasaran, di mana pasar sasaran itu adalah target pasar yang dimaksud adalah kelompok pelanggan tertentu terhadap perusahaan mengarahkan barang dan jasanya. Semakin banyak perusahaan mempelajari pasar lokasinya, pelanggannya, serta kebiasaan, semakin tepat perusahaan tersebut memfokuskan usaha pemasarannya pada kelompok calon pelanggan yang telah ada, yang kemungkinan besar akan membeli produk dan jasanya. Unsur utama dalam strategi pemasaran adalah 4P, yaitu product, place, price, and promotion. Dari keempat faktor tersebut dapat memperkuat jika terkoordinasi dengan baik, akan meningkatkan daya tarik penjualan suatu produk dan jasa. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf, dan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam.